Ya, saya di soal 18 ya, 18 sampai 34 ya. Nanti yang soal 1 sampai 17 dengan Bu Fiora, lalu nomor 35 sampai 50 dengan Bu Cut ya. Jadi saya di soal nomor 18 sampai 34 ya. Oke. Ya, di sini kita mulai ya, Dek ya. Jadi nomor 18 ya. Jadi di sini informasi yang tepat diberikan terkait dengan teknik sling tersebut ya. Nah, ini coba di dikebawahkan, Dek. Ya. Jadi pasien tersebut ada fraktur klavikula ya, klavikula dekstra. Nah, apa sih yang harus kita lakukan terkait dengan pemberian sling ya? Informasi yang diberikan apa? Ya, jadi kalau sling yang harus kita berikan ya, teman-teman ya. Jadi tangan yang benar jawaban yang B ya. Jadi tangan dielevasikan lebih tinggi dari siku ya. Tujuannya buat apa, teman-teman tahu? Apa tujuan tujuan dari apa ini tangan dielevasikan lebih tinggi dari siku? Ya, apa tujuannya di tangan dielevasikan lebih tinggi dari siku? Ada yang tahu tujuannya untuk apa? Ini kan ada juga yang diposisikan lebih rendah ya, ada yang diposisikan lebih rendah dan dielevasikan. Nah, kalau di sini sling harus yang A, sling harus menutupi tangan hingga ujung jari. Itu tidak ya, teman-teman ya. Setelah itu yang D, ikatan pada sling tepat di belakang leher. Itu pun juga tidak ya, tidak tepat. Siku harus jajar dengan tangan. Ini juga tidak tepat ya. Jadi fungsinya adalah apa, Dek? Fungsi untuk tangan dielevasikan lebih tinggi dari siku. Ya, terkait dengan ini ya, terkait dengan peningkatan oksigen ya, teman-teman ya, ke arah lengan tadi ya, sehingga harus harus tangan itu harus kita tinggikan lebih dari siku ya untuk pemakaian sling. Nah, sekarang ke nomor 19 ya, ini pemasangan NGT ya, tindakannya segera dilakukan setelah pemberian obat tersebut apa? Teman-teman jawabannya apa? B, Ibu. Betul betul ya, B ya. Oke. Nah, kalau tindakan-tindakan ini ya bisa ya. Jadi ini pasien ada perdarahan saluran cerna, mengeluarkan perdarahan, apa direncanakan pemberian obat Milanta melalui NGT per jam ya. Tindakan yang segera adalah kita klaim dulu ya. Kita klaim NGT selama 30 menit ya. Oke, sekarang ke nomor 20. Nah, ini evaluasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi dari turpi ya. Jadi yang betul adalah apa, Dek? Kita monitor ya, monitor tanda-tanda perdarahan ya setelah pembedahan turpe ini. Ya, jadi yang pertama kita monitor tanda perdarahan ya. Oke, setelah itu ke nomor 21 ya. Jadi di sini terkait diagnosa keperawatan ya. Kita lihat di sini pasiennya gagal ginjal kronik. Setelah itu kita lihat data-datanya ya, sesak napas, edema, ya, asites, suara paru, ronki basah. Ya, apa diagnosa pada pasien tersebut? Ya. Nah, ini terkait dengan data Mayer ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman jawabannya apa ini? Yang 21? D juga, Ibu. Ya, hipovolemia ya. Hipervolemia, ya, kelebihan volume cairan. Ya, jadi itu yang harus diagnosa keperawatan utama ya pada pasien GGK ya. Jadi yang kita lihat adalah balance cairannya ya, apakah ya hipervolemia seperti itu yang harus kita cek ya. Oke, nomor 22 terkait dengan temuan pengkajian ya untuk memvalidasi dari diagnosa hipervolemia.
ya. Jadi kalau A, kelembapan mukosa mulut tidak ya. Kadar elektrolit juga tidak ya teman-teman ya. Kadar elektrolit, bunyi jantung, intik cairan ya. Sebenarnya intik cairan pun juga kita ini ya pengkajian apa namanya? Pengkajian terkait intik cairan juga sebenarnya juga perlu ya teman-teman ya. Tetapi di sini yang utama adalah yang kita lihat ya itu apakah ada distensi vena jugularis ya. Itu yang kita lihat ya ke pasiennya. Oke, sekarang nomor 23 ya. Jadi di sini edukasi yang tepat ini juga biasanya sering muncul ya soal-soal UKOM terkait dengan pemberian edukasi ya. Jadi edukasi yang tepat untuk pasien tersebut apa? Di sini terkait pasien jarang kontrol ke rumah sakit dan obat hipertensi hanya minum jika terasa ada keluhannya. Ini sudah terlihat ya teman-teman jawabannya ya. Jadi pasien tidak patuh minum obat ya di sini. Oke, jawabannya B ya. Oke, nomor 24 ya. Di sini terkait dengan etiologi diagnosa keperawatan ya. Jadi perawat di sini kita lihat ya, perawat menegakkan diagnosis penurunan curah jantung. Ya, penurunan curah jantung berhubungan dengan biasanya terkait dengan apakah dia peningkatan preload, ya peningkatan afterload. Ini semua ada di buku SBKI. Tapi etiologi dari penurunan curah jantung ini, ya. Nah, di sini pasiennya keluhan sesak napas dan mudah lelah, ya. Terus JVP-nya juga 5+4 cm H2O, ya. Pasien juga ada edema. Berarti di sini etiologi yang tepat adalah terkait dengan peningkatan preload ya pada pasien. Ya. Oke, sekarang ke nomor 25. Nah, di sini terkait dengan pasiennya ada keluhan sesak napas ya, lalu terdengar ronki basah dan edema pada kedua tungkai. Ya, apakah tindakan pada pasien tersebut? Ya, kalau seperti ini apa, Dek? Jawabannya nomor 25. Ada edema pada kedua tungkai ya. Oke. Batasi cairan, Ibu. Ya, betul. Ya, jadi kita batasi cairan dulu yang utama ya. Kita batasi restriksi cairan dulu ya. Oke, setelah itu nomor 26, seorang laki-laki ya, berusia 48 tahun. Terus ini pasiennya tampak retraksi interkostal, ya adanya ronki, SpO2-nya 92, JVP-nya 5+3, dan edema pada ekstremitas. Nah, apakah tindakan pada pasien tersebut? Jadi di sini udah, ini yang paling utama ya, Dek, frekuensi napasnya ya, yang kita dahulukan ya. Ini frekuensi napasnya 35 kali per menit, dan juga SpO2-nya 92. Ya, maka dari itu kita harus lakukan segera untuk terapi oksigen ya, pemberian oksigen. Oke, nomor 27 ya. Nomor 27 ya, ini terkait perekaman EKG ya, teman-teman ya, terkait dengan perekaman EKG. Nah, setelah pasien dipasangi sadapan manset pada setiap ekstremitas dan sadapan perikordial pada dada, apakah prosedur yang selanjutnya dilakukan ya? Jadi setelah kita pasang ya mansetnya pada ekstremitas, yang kita lakukan adalah menganjurkan tidak bergerak ya. Jadi yang B ya, yang betul ya. Jadi teman-teman harus hati-hati yang menjawab ya, karena memang semuanya kan benar semua sebenarnya ya, tetapi tindakan yang awal gitu, awal yang kita berikan. Jadi kita lihat tahap-tahapannya gitu. Jadi dari mulai soalnya ya, oh habis dikasih sadapan manset pada setiap ekstremitas, nah setelah itu kita anjurkan tidak bergerak ya sebelum kita tombol start gitu kan ya. Nah itu. Oke, nomor 28, apakah temuan lebih lanjut untuk memvalidasi dari diagnosa tersebut? Nah, diagnosanya bersihan jalan nafas tidak efektif, ya. Kalau bersihan jalan nafas tidak efektif, apa ini, Dek, yang harus kita kaji lagi?
Ya, nomor Kemampuan 8. batuknya, Bu. Kenapa? Kemampuan batuknya. Oke, kemampuan batuknya ya, teman-teman ya. Jadi 28D ya. Oke. Ya. Oke, 29 ya. 29 pasang infus ya. Jadi ini juga sering sering ada ya di soal. Perawat telah mengecek cairan yang diperlukan dan telah membuka kemasan selang infus. Apakah prosedur yang selanjutnya dilakukan ya? Ini teman-teman pasti tahu ya jawabannya ya. Setelah kita membuka kemasan selang infus, setelah itu yang dilakukan adalah D ya. Menutup klem roll ke posisi off ya. Jadi gitu. Oke, nomor 30 ya. Nah, di sini terkait dengan pemberian oksigen ya. Jadi pasien direncanakan pemberian oksigen 6 liter per menit ya. Jadi teman-teman kan udah tahu ya 6 liter itu pakai apa ini masker apa ya. Kalau 3 liter pakai masker apa seperti itu yang biasanya sering muncul juga ya dalam soal. Jadi kalau ini pemberian oksigen 6 liter per menit berarti masuknya di simple phase ya. Simple Mas ya. Jadi itu. Oke, 30D ya. Oke, nomor 31 ya. Di sini tindakan kolaborasi ya. Pasiennya tampak kesulitan bernapas dengan retraksi otot leher, bunyi napasnya wheezing ya. Ini pasiennya ada asma ya. Saturasi oksigennya 92%. Apakah tindakan kolaborasi yang utama ya? Jadi ini udah terlihat ya, Dek ya. Pasien bertambah berat sesak napasnya ya, bunyi napasnya wheezing. Nah, yang kolaborasi utama ya kita lakukan apa? Nebul ya. Pemberian terapi nebulizer dengan bronkodilator untuk melebarkan jalan nafas ya, karena pasiennya kan asma ya. Jadi itu. Oke, nomor 32. Di sini jawabannya apa, Dek? Ada yang betul atau ada yang berbeda jawabannya? Nomor 32. Ya, di sini hasil AGD ya, teman-teman ya. Interpretasi AGD ya. pH-nya 7, pH-nya 7,29, PaO2 65 ya. PaCO2-nya 55, HCO3-nya 25, SaO2-nya 91 ya. Udah terlihat ya teman-teman ya asidosis ya. Asidosis respiratorik tidak terkompensasi ya. Jadi itu. Oke, 33 ya. Ini apa, Dek? Terkait nyeri ya, nyeri pada AMI. Nah, ini juga sering muncul ya, teman-teman ya, nyeri pada infak miokard akut ya. Jadi, karakteristik nyerinya apa aja ya? Jadi, nyeri nyeri pada pasien jantung ya, itu tumpul ya, tumpul. Lalu seperti tertindih atau diremas di dada sebelah kiri dan dapat menjalar ke lengan kiri, bahu kiri dan rahang. Ya, jadi ini ciri khasnya ya. Jadi sebelah kiri semua ya teman-teman ya. Jadi dari bukan tajam ya. Kalau tajam ini lebih ke arah nyeri perut ya. Kalau nyeri abdomen kan tajam. Kalau nyeri jantung dia lebih ke arah tumpul ya. Menjalar dari sebelah kiri sampai ke bahu ya, bahu kiri ataupun bisa ke rahang ya. Jadi itu. Oke, nomor 34 ya terakhir ya teman-teman ya. Saya apa nomor tadi ya nomor 18 sampai 34 ya. Nah, ini apakah diagnosa keparatan yang utama ya? Jadi ini pasien-pasien jantung ya. Biasanya kalau pasien jantung ya kita lihat dulu ya untuk data objektif dan subjektifnya ya. Nah, kalau di sini pasien pemasangan temporary pacemaker ya atau TPM. Hasil pengkajian, pasien mengeluh lemas dan pusing ya. Pasien tampak selalu tidur namun bangun jika dipanggil. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 85 ya, teman-teman ya, rendah. Jadi kalau di sini tekanan darah rendah ya, jadi penurunan curah jantung ya. Nadinya 35, napasnya 20, saturasi oksigennya 95 ya. Nyeri tidak ada ya, pasien tidak ada nyeri. Penurunan curah jantung iya, intoleransi aktivitas juga apa tidak ada data mayor terkait intoleransi aktivitas ya di sini ya.
Lalu gangguan mobilitas fisik juga apa namanya tidak ada data mayor terkait itu. Ya, jadi kalau seperti ini pasien kan mau rencana pasang TPM ya. Nah, itu kita harus lihat terkait dengan fungsi jantungnya. Ya, jadi di sini jawabannya adalah B. Penurunan curah jantung berhubungan dengan penurunan kontraktilitas miokardium ya ditandai dengan hipotensi pasien ya 85 sampai 55 mmHg. Itu ya, teman-teman ya untuk apa ini pembahasan soal paket C ya. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah saya kirim ya teman-teman ya untuk paket soalnya nanti bisa dibaca-baca ya. Nanti yang soal atas pembahasan dengan Bu Fiora, nanti yang bawahnya itu dengan bujuk ya. Jadi gitu. Oke, cukup ya kalau gitu ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Ibu. Nah, cukup ya Nabila ya. Ya, baik. Saya akhiri ya teman-teman untuk pengayaan UKOM pada sore hari ini.